Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kesempatan kali ini, oh ya sebelumnya, terima kasih udah klik video ini. Untuk kali ini, di video ini, saya akan berbagi cerita bagaimana awal mula saya sakit atau gejala-gejalanya saat saya sedang pertama kali sakit. Awal mula saya menjadi manusia setengah badan. Setiap orang itu pasti menginginkan kehidupannya itu bahagia, materi berlimpah, sehat. Itu semua hanya keinginan manusia. Tapi kita tidak pernah tahu takdir Allah. 7 tahun yang lalu, di tahun 2013, bulan Agustus, saya mulai gejala sakit, di mana di punggung kiri saya itu ada satu titik, kalau ditekan pakai jari telunjuk itu baru terasa sakit. Pikir saya, mungkin saya kecedet. Kalau istilah Jawanya itu kecedet. Karena saya pada waktu itu masih memberi ASI kepada anak saya. Anak saya waktu itu umur 9 bulan. Karena saya merasa kalau saya itu kecedet, akhirnya saya memutuskan untuk pijat. Setelah pijat, ternyata sakit saya itu yang tadinya cuma ditekan pakai jari ternyata melebar. Semakin melebar, punggung terasa nyeri sekali, melebar. Terus saya berpikir, mungkin belum sembuh, saya mau pijat lagi. Ternyata setelah pijat lagi beberapa minggu tidak sembuh. Sampai saya berendam air panas dari sumber mata air panas, backup, pijat dan lain, ternyata tidak ada perubahan. Yang saya rasakan ternyata sakit itu semakin melebar. Yang tadinya di punggung kiri, ternyata sekarang ke punggung kanan, melebar sampai punggung kanan. Nyeri sekali. Apalagi kalau bangun tidur, nyerinya luar biasa, Masya Allah. Nyeri, melebar. Sakit sekali. Tapi itu setiap bangun tidur saja nyerinya terasa, setiap bangun tidur itu nyerinya luar biasa. Nanti kalau udah bangun, beraktivitas, mulai kendor, tidak terasa sakit lagi. Dan siang, kalau sudah mulai istirahat, mulai sakit lagi. Sampai malah cuma nanti beraktivitas lagi, tidak sakit lagi. Begitu terus dan seterusnya. Terus karena sakit yang luar biasa, saya meminta kepada suami untuk saya periksa ke dokter saraf. Akhirnya saya periksa ke dokter saraf. Dan di sana dokter bilang kalau saya kerusakan saraf, harus mandi air hangat dan lain-lain. Dokter meresepkan obat untuk 1 minggu. Pas waktu pertama periksa itu, nyeri punggung saya sakit sekali luar biasa. Di sana disuntik. Ternyata setelah disuntik sakitnya hilang. Tapi paginya, saya periksa malam ya. Tapi paginya ternyata sakit lagi. Luar biasa seperti itu lagi. Dokter meresepkan obat untuk 1 minggu. Ternyata tidak ada perubahan. Saya kembali lagi ke dokter itu. Dan suami berpesan kepada saya, karena dia sering mencari di Google tentang ciri-ciri penyakit saya ini, kok nggak tahu dokter. Nanti kalau masuk nanya apakah saya kena mielitis atau bukan.
Benar saja setelah saya masuk, karena biasa dokter kalau tidak ditanyakan diam saja. Saya bertanya, "Dok, apakah saya mielitis?" Dokter pun menjawab, "Tidak, tidak, cuma seperti itu aja." Terus saya diperiksa, disuntik lagi, dikasih obat lagi. Seperti itu lagi, ternyata tidak ada perubahan. Dan saya memutuskan setelah obat habis, saya periksa ke dokter saraf yang lain. Dan saya ke dokter saraf yang lain itu dikatakan kalau saya ada kerusakan saraf tepi. Saya pun tidak tahu itu kerusakan apa. Setelah itu dikasih obat, dan akhirnya sakit saya juga tidak ada perubahan, semakin memburuk. Dan ternyata saya sudah mulai kesusahan berjalan pakai tongkat, dan setelah tidak bisa pakai tongkat, saya pegangan semua merambat-rambat di dinding. Ternyata kaki saya tidak terasa, dicubit tidak terasa. Itu udah mulai. Akhirnya sore-sore saya ke rumah sakit untuk opnam. Setelah opnam sore, saya pun mengajak anak dan suami, dan anak tidur di rumah sakit. Padahal baru berumur 9 bulan. Setelah itu paginya diperiksa, saya dites, ternyata memang saya tidak bisa membedakan mana yang tajam, mana yang tumpul. Dan dokter pun menyarankan saya harus MRI. Karena di rumah sakit di kota saya tidak ada alat untuk MRI pada waktu itu. Dan saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Begitulah awal ceritanya, dan masih panjang lagi. Nanti saya akan ceritakan di video berikutnya, karena kalau terlalu lama bercerita, saya ini lama-lama suaranya jadi hilang. Suaranya jadi melemah, perut terasa kaku. Jadi maaf kalau videonya cuma pendek-pendek. Dari saya, untuk kalian, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.